Selamat ketemu kembali di dalam forum Leadership Moment. Pagi ini saya akan membahas tentang trust. Trust itu apa? Trust itu adalah dipercaya. Trust itu mempercayai orang lain. Trust itu budaya saling percaya. Tujuan daripada sesi video singkat ini adalah menolong setiap pribadi untuk menjadi orang yang bisa dipercaya. Orang yang bisa dipercaya itu menjadi kebutuhan, rebutan bagi perusahaan, bagi gereja, bagi organisasi, bagi pelayanan. Juga orang ingin dapat pasangan hidup yang dapat dipercaya. Tapi juga akan menolong organisasi sesi ini bagaimana menjadikan organisasi saudara menjadi organisasi yang memiliki budaya untuk saling percaya. Percaya sangat penting buat pemimpin, buat pribadi, buat organisasi. Kenapa? Pertama, mata uang dari kepemimpinan atau modal kepemimpinan itu adalah trust. Pemimpin yang tidak dipercaya oleh orang-orang yang dia pimpin, oleh atasannya, oleh masyarakat, tidak mungkin dia bisa efektif. Influence atau pengaruh dan dampak dari seorang pemimpin ditentukan oleh trust. Jadi nomor satu, kalau tidak ada trust, tidak akan efektif kepemimpinan kita. Nomor dua, kalau tidak ada trust, maka kita merusak masa depan. Saya sudah banyak mendengar cerita bagaimana anak-anak yang bertumbuh dibesarkan di dalam keluarga yang tidak pernah mempercayai mereka. Begitu mereka keluar dari keluarga setelah lulus kuliah dan segala macam, menjadi rusak karena tidak pernah dipercaya. Saya sudah dengar banyak di mana keluarga hancur karena istri tidak mempercayai suami, suami tidak mempercayai istri, di mana pimpinan perusahaan tidak percaya karyawannya, di mana pendeta tidak percaya pada stafnya, menghasilkan generasi yang rusak jiwanya. Yang nomor tiga, kalau tidak ada trust, maka transaksi akan mahal. Kalau mau jual beli, mau bermitra dengan orang lain, kongsi, kalau mau partnership dengan pelayanan lain, tanpa trust, cost-nya tinggi. Cost itu bisa berupa uang, bisa berupa energi, bisa berupa waktu. Tanpa rasa percaya atau saling percaya, harga transaksinya akan mahal. Yang keempat, tanpa trust, maka proses akan lamban sekali. Akan banyak aturan, banyak birokrasi, sulit mengambil keputusan, karena saling curiga, saling khawatir. Kalau ditusuk dari belakang bagaimana, ditinggal tengah jalan bagaimana. Tanpa trust, birokrasi akan lamban. Kita sulit bersaing, kita sulit berprestasi di pelayanan, di gereja, di perusahaan. Yang nomor 5, tanpa trust kita akan menghancurkan moral daripada staf, daripada pengerja, daripada pelayan-pelayan Tuhan. Tanpa trust, kualitas kerja akan menurun, semangat kerja pasti akan menurun. Orang tidak mau cari kerja di tempat di mana tidak ada trust. Walaupun gajinya tinggi sekalipun, tanpa trust, hatinya sakit. Dan yang terakhir, nomor 6, tanpa trust, kita tidak bisa mencapai puncak daripada impact atau dampak kita. Karena puncak dampak itu biasanya dicapai lewat kolaborasi, teamwork, interdependency, baik itu di gereja, baik itu di keluarga, baik itu di perusahaan. Tanpa teamwork spirit, tanpa kolaborasi, tanpa interdependency, dampak kita akan terbatas. Dan teamwork, kolaborasi tidak mungkin tercipta tanpa trust. Ini 6 resiko fatal kalau trust tidak ada di dalam keluarga atau gereja atau pelayanan atau perusahaan. Nah, bagaimana kita membangun trust, menjadikan diri kita, anak-anak kita
murid kita, staf kita menjadi orang-orang yang dapat dipercaya, trusted. Bagaimana kita membangun budaya trust di dalam perusahaan, di dalam gereja, di dalam keluarga. Value apa yang penting dalam trust? Nomor satu, landasan trust adalah integritas. Integritas itu apa? Integritas itu artinya kita kerja diawasi, tidak diawasi, kualitasnya sama. Integritas itu artinya apa? Artinya hati kita, pikiran kita, mulut kita, perbuatan kita semua sinkron. Kita kerjakan apa yang sudah kita katakan dan kita katakan apa yang ada di dalam hati kita. Tidak ada yang berubah-berubah. Semua sama. Utuh, itu integritas. Jadi yang pertama, kepercayaan dibangun kalau integritas ada. Yang nomor dua, unsur daripada trust itu apa? Motivasi. Orang ingin lihat ini orang motivasinya tulus atau tidak. Dia bekerja sama, ada udang di balik batu atau tidak. Mau kongsi, ada maksud-maksud tersembunyi apa tidak. Yang bisa membangun trust itu kalau motif kita tulus. Tidak ada udang di balik batu, tidak ada maksud tersembunyi, betul-betul tulus sesuai yang dibaca oleh mitra kita, ya, oleh orang lain, oleh suami, oleh istri, oleh siapapun juga. Jadi unsur kedua trust adalah motifnya tulus. Yang ketiga, yang penting dalam trust, pilar yang ketiga dalam trust adalah reputasi. Reputasi ini lebih daripada kompetensi. Kompetensi yang dibuktikan berkali-kali jadi motif, jadi reputasi. Ya. Trust dibangun atas reputasi. Tidak hanya sekali berhasil, kadang tidak berhasil. Ya. Tetapi terus konsisten terus dengan kompetensi kita, itu namanya reputasi. Orang bilang, you have to earn my trust. Artinya apa? Kita harus membuktikan bahwa kita ini orang berintegritas, orang yang motivasinya tulus, dan reputasinya baik. Kompetensi berulang-ulang dikerjakan dengan konsisten menjadi reputasi. Kita tidak ingin mempercayakan sesuatu kepada orang yang tidak mampu mengerjakannya, atau yang kadang-kadang berhasil. Yang nomor 4, unsur daripada trust adalah komitmen. Komitmen itu apa? Komitmen itu artinya mengerjakan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Ya. Tidak setengah-setengah, tidak asal kerja, tidak juga gampang pindah, gampang menyerah. Komitmen artinya selesaikan tugas dengan yang terbaik. Selalu mengerjakan yang terbaik sepenuh hati. Tuhan selalu berpihak pada orang yang sepenuh hati. Dia minta kita mengasihi dia dengan sepenuh hati, sepenuh pikiran, sepenuh tenaga. Yang terakhir, yang kelima adalah orang-orang yang memprioritaskan Tuhan. Honoring God, takut akan Tuhan. Ya. Jadi ada 5 aspek penting daripada trust. Tidak bisa, 4 dari 5 oke, maka oke, tidak bisa. Ini 5-5-nya harus ada untuk supaya partnership, pernikahan, organisasi, gereja mencapai puncak potensinya. Yang pertama, integritas. Tidak bisa ditawar-tawar. Yang kedua, motivasinya tulus. Tidak bisa ditawar-tawar. Yang ketiga, reputasinya sudah terbukti. Kompetensi yang dikerjakan berulang-ulang menjadi reputasi. Yang keempat, komitmen terbukti. Ngerjakan apapun sepenuh hati sampai selesai. Dan yang kelima, takut akan Tuhan. Honoring God. Lah bagaimana mengaplikasikan ini dalam kehidupan kita? Organisasi, gereja, keluarga. Saya usulkan 3 hal. Yang pertama, ajarkan setiap hari pada anak kita, pada diri kita sendiri, pada pasangan hidup kita, staf kita, murid kita. 5 hal ini, pilar-pilar trust, diajarkan tiap hari. Di gereja tiap minggu, jangan bosan-bosan. Di perusahaan tiap bulan. Ini hal yang penting. Yang kedua, modeling life. Kita sebagai pemimpin harus menunjukkan peneladanan dalam 5 hal ini. Jangan sampai hanya ngajar tapi tidak diteladani.
di keluarga, di perusahaan, di gereja, kita menjadi orang terdepan meneladani 5 hal ini. Yang ketiga, reinforce 5 hal ini. Reinforce itu gimana? Kalau di perusahaan mau muji orang, puji karena 5 hal ini. Kalau mau menghukum orang atau menurunkan pangkatnya atau menaikkan pangkatnya, memberi hadiah, insentif karena 5 hal ini, bukan karena lain-lain. Di keluarga sama, anak dipuji, suami dipuji, istri dipuji karena 5 hal ini. 5 hal ini begitu penting untuk terus diajarkan, seperti di Ulangan pasal 6, untuk terus diteladani seperti di Ulangan pasal 6, dan dijadikan reinforcement, memberikan pujian, memberikan hukuman. Tidak ada yang lebih penting dalam kepemimpinan dan dalam organisasi yang mau berhasil dan berdampak di luar daripada trust. Gereja tidak pernah bisa beroperasi dengan baik tanpa trust. Jika saudara ada pertanyaan atau komentar, silahkan menulis email atau komentar di sosial media ini. Jika ingin belajar lebih jauh tentang topik-topik serupa, silahkan subscribe di channel YouTube ini. Terima kasih.